di sebuah desa kecil yang tenang, di mana pepohonan kelapa masih berdiri berjejer dan angin pagi selalu membawa bau tanah basah. Hiduplah seorang guru bernama Pak Riyadi, lelaki sederhana berusia 38 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah kecil berdinding papan bersama ibunya yang sudah tua dan menjanda sejak lama. Bu Rasmi, wanita lembut hati yang rambutnya telah memutih seluruhnya. Rumah mereka tidak besar, hanya 3 ruangan. Ruang tamu kecil, kamar tidur yang dipisah tirai, dan dapur yang selalu beraroma kayu bakar. Di depan rumah terdapat halaman kecil tempat Bu Rasmi menanam cabai, daun bawang, dan beberapa pot bunga yang ia rawat setiap pagi. Setiap matahari naik, suara ayam berkokok bercampur suara sungai kecil yang mengalir tak jauh dari rumah mereka. Itulah lingkungan Pak Riyadi. Asri, alami, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Meskipun sederhana, rumah itu hangat, bukan karena kemewahan, tapi karena doa seorang ibu yang tak pernah terputus. Setiap hari, Pak Riyadi bangun sebelum subuh. Setelah sholat, ia membantu ibunya menimba air dari sumur belakang rumah, menjerang air panas, lalu menyeduh teh manis untuk mereka berdua. Sebelum berangkat, Bu Rasmi selalu berkata dengan suara lembut yang mulai serak karena usia, "Nak, semoga hari ini lancar mengajarnya. Semoga muridmu jadi anak yang cerdas dan bermanfaat." Pak Riyadi selalu tersenyum. Itulah bekalnya sebelum berangkat. Biasanya ia pergi mengajar menggunakan sebuah sepeda tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Catnya sudah pudar, rantainya sering kering, dan sadelnya sudah sobek. Namun baginya, sepeda itu adalah sahabat perjalanan menuju sekolah sejauh 8 km dari rumah. Sekolah tempat ia mengajar bukan sekolah besar, hanya SD negeri kecil dengan 6 ruang kelas, halaman luas berpasir, serta lapangan yang sering menjadi tempat murid-murid bermain kasti. Bangunan sekolah itu sudah tua, beberapa cat dindingnya mengelupas. Namun suasana di sana penuh semangat. Pak Riyadi mengajar kelas keempat. Murid-muridnya sangat menghormatinya karena ia bukan hanya guru, tapi sosok ayah kedua bagi mereka. Namun suatu pagi, ketika ia ingin berangkat, rantai sepeda tuanya patah. Pak Riyadi mencoba memperbaikinya sendiri, tapi ternyata gir belakangnya juga retak. Mau dibawa ke bengkel, ia menahan diri. Uang di dompetnya hanya cukup untuk kebutuhan dapur 3 hari ke depan. Bu Rasmi melihatnya diam lama di teras. "Kalau sepedanya tidak bisa dipakai, kamu jalan kaki aja, Nak." "Yang sabar ya, Nak." "Iya, Bu. Riyadi jalan dulu. Insya Allah kuat." Dan benar, hari itu Pak Riyadi berjalan kaki 8 km menuju sekolah. Jalannya melewati sawah yang luas, hutan bambu, jalan berbatu, serta 2 jembatan kecil. Sepatu yang ia pakai sudah tipis, namun langkahnya mantap. Setelah hampir 2 jam berjalan, ia tiba di sekolah. Murid-murid terkejut melihat gurunya datang tanpa sepeda. "Pak, sepedanya kemana?" "Rusak." "Sedikit." "Tidak apa-apa. Ayo, kita mulai belajar." Walau lelah, Pak Riyadi mengajar dengan senyum. Baginya, melihat murid-muridnya memahami pelajaran adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Setiap pulang, ia juga berjalan kaki. Terkadang hujan turun, terkadang panas terik menyengat. Namun, ia tak pernah mengeluh. Betapa besar perjuangan seorang guru desa yang tetap mengajar meski dalam kondisi paling sulit.
betapa mulianya hati seorang ibu tua yang selalu mendukung anaknya, dan betapa berharganya tenaga, waktu, serta ketulusan Pak Riyadi bagi anak-anak di desanya. Di balik sepeda yang patah itu, tersimpan hati yang tak pernah menyerah. Hari-hari berikutnya tetap berjalan seperti biasa. Meski sepeda tuanya belum juga diperbaiki, Pak Riyadi tak pernah sedikit pun menunjukkan keluhan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik bukit kecil di ujung desa, ia sudah bangun, mandi dengan air sumur yang dingin, dan menyiapkan berkas-berkas pelajaran untuk murid-muridnya. Bu Rasmi selalu memperhatikannya dari dapur kecil mereka. "Nak, apa nggak capek jalan jauh terus?" tanya Bu Rasmi. Suatu pagi, Pak Riyadi cuma tersenyum. "Kalau saya capek, nanti anak-anak nggak belajar, Bu." "Nggak apa-apa, saya kuat." Dengan tas lusuh di pundak dan langkah mantap, ia memulai perjalanannya. 8 kilometer setiap hari, menyusuri jalan berdebu, melewati deretan sawah yang mulai menguning, dan bukit hijau yang berdiri sunyi. Kadang angin terasa panas, kadang gerimis datang tiba-tiba, tapi semuanya ia jalani dengan keteguhan. Hati yang hanya dimiliki seorang guru yang benar-benar mencintai murid-muridnya. Suatu hari, tanpa sengaja, salah satu murid Bima melihat Pak Riyadi berjalan kaki dari kejauhan saat ia sedang mengantar ibunya ke pasar. "Ibu, itu Pak Guru. Jalan kaki jauh banget, kasihan," katanya lirih. Berita itu menyebar cepat dari mulut ke mulut di antara murid-murid kelasnya. Mereka saling berbisik di jam istirahat, saling menatap dengan raut prihatin. "Kalau nggak ada sepeda, Pak Riyadi capek banget datang tiap hari. Yuk, kita kumpulin uang buat bantuin Pak Guru. Aku cuma punya 100 perak setiap hari." "Nggak apa-apa, yang penting niat baiknya." Dari sinilah sesuatu yang luar biasa perlahan terjadi. Setiap hari, selama berminggu-minggu, anak-anak itu menyisihkan uang jajan mereka yang tidak seberapa. Ada yang menyimpan koin di kotak sandal, ada yang menaruh di bawah meja belajar, ada yang diam-diam memasukkan ke toples plastik yang mereka sembunyikan di belakang kelas. Kadang hanya 100 rupiah, kadang 200. Tidak pernah banyak, namun ketulusan mereka jauh lebih berharga daripada jumlahnya. Setiap kali bel pulang berbunyi, mereka berkumpul diam-diam, menghitung recehan sambil cekikikan senang. "Segini aja bisa bantu Pak Guru kan? Yang penting kita ikhlas." Uang receh itu semakin lama semakin banyak, hingga memenuhi hampir setengah toples plastik berwarna biru yang sudah mulai kusam. Hari itu, sekolah mengadakan acara sederhana. Panggung kecil, umbul-umbul, warna-warni, dan anak-anak memakai seragam yang tampak lebih rapi dari biasanya. Pak Riyadi datang seperti biasa, dengan berjalan kaki, namun tetap tersenyum meski keringat membasahi pelipisnya. Di tengah acara, murid-murid kelasnya berdiri maju ke depan panggung. Bima memegang toples biru berisi koin-koin yang mereka kumpulkan. Guru-guru dan orang tua terpaku bingung. Kemudian, Bima berkata dengan suara lantang namun bergetar, "Pak, ini dari kami semua, buat benerin sepeda Bapak. Biar Bapak nggak capek lagi. Kami sayang sama Bapak." Seketika suasana hening. Beberapa ibu-ibu langsung mengusap mata. Anak-anak lain ikut terharu, meski belum mengerti betul apa yang terjadi. Pak Riyadi yang biasanya tegar, kini tak mampu menahan air mata. Tangisnya pecah begitu melihat toples biru itu. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena ia tahu
Setiap koin dikumpulkan dengan perjuangan, kasih, dan ketulusan anak-anak yang ia cintai. Ia memeluk murid-muridnya satu persatu. Kalian, terima kasih. Bapak bangga sekali punya murid seperti kalian. Murid-murid tersenyum lebar. Beberapa bahkan ikut menangis. Di hari itu, semua orang menyaksikan bahwa kebaikan Tulus tidak pernah hilang. Ia selalu kembali, bahkan dari tangan-tangan kecil yang tidak pernah kita duga.